Cara membuat program kerja khusus untuk seksi bagian. Setelah berhasil login, klik menu perencanaan, akan terlihat rencana strategis, prokar, master anggaran, pembahasan, dan persetujuan. Dan yang akan digunakan kali ini adalah menu prokar. Dari menu prokar, kita akan menemukan menu prioritas umum adopsi prokar KAJ. Untuk seksi bagian, input menu prokar prioritas untuk prokar yang diadopsi dari KAJ. Sedangkan untuk prokar umum adalah program lainnya yang direncanakan oleh seksi selama tahun yang akan datang. Disarankan setiap seksi bagian sudah mempunyai daftar kegiatan dalam bentuk Excel untuk mempermudah input prokar di SAPA. Template Excel ini sudah disebarkan oleh tim PE sebelumnya atau dapat diunduh di menu cetak dan unduh dengan memilih daftar program karya pelayanan dan mencetak form 2 untuk prokaritas dan 2A untuk prokarum. Pilih tahun yang sesuai untuk pembuatan prokar. Setelah itu, klik tombol panah berwarna biru untuk mengunduh form. Pada saat pembuatan prokar, seluruh kegiatan harap dibuat dengan rinci dan menggunakan prinsip sadar biaya. Untuk pembuatan prokar, pilih menu perencanaan, lalu pilih umum, dan pilih tahun yang sesuai. Setelah itu, pilih menu umum dan klik buat proposal umum, lalu akan muncul menu baru untuk pengisian prokarum. Tanggal pelaksanaan mohon dipilih sesuai dengan rencana pelaksanaan. Nama prokar, target prokar, dan PIC harus diisi. Untuk pelaksanaan terkait, dapat dikosongkan jika prokar dilaksanakan oleh seksi sendiri. Tetapi jika berkolaborasi dengan seksi lain, mohon diisi. Untuk kolom keterangan juga perlu diisi. Sebagai contoh, tempat pelaksanaan prokar atau jumlah peserta. Di menu rincian biaya, mohon pilih tanda tambah untuk mengisi biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan prokar. Biaya dibuat terperinci dengan memilih di kolom jenis biaya yang akan muncul list biaya-biaya yang dapat dipilih. Untuk pemilihan biaya, dilarang memilih biaya yang berawalan DKP dan atau berakhiran dengan OPS. Setelah jenis biaya dipilih, kolom jumlah satuan, harga satuan juga harus diisi. Harga satuan diisi sesuai dengan ketentuan atau batasan yang telah ditetapkan oleh KAJ dan atau oleh DPH. Sebagai contoh, harga satuan untuk snack maksimal bernilai Rp15.000 dan untuk makan siang atau makan malam Rp35.000. Untuk kolom harga total akan otomatis terisi, sedangkan untuk kolom keterangan harus diisi. Jika tidak diisi, maka akan muncul notifikasi tidak dapat disimpan. Untuk menambah biaya, kita dapat memilih tanda tambah dan mengulang proses yang sama seperti sebelumnya. Jika melibatkan pihak lain seperti penggunaan ruangan, penyewaan kendaraan, dan sebagainya, maka jenis biaya yang dipilih adalah biaya kontribusi pihak lain. Sebagai tambahan, seluruh satuan mohon diisi sesuai dengan unit masing-masing. Untuk pengisian tabel penerimaan, pilih tanda tambah dan diisi sesuai dengan list yang tertera. Setelah semua diisi, klik simpan. Setelah prokar disimpan, kita akan kembali ke menu awal saat akan membuat prokar. Jika dari prokar yang sudah diinput akan dilakukan revisi, klik pada tanggal perkiraan prokar dan akan masuk kembali ke halaman pengisian prokar.
Untuk program rutin, mingguan, bulanan, 3 bulanan, dapat memilih tombol buat berulang yang terletak di bagian kanan atas. Pilih waktu pengulangan prokar dan hari atau minggu yang direncanakan. Lalu klik tombol buat yang terletak di paling bawah. User akan kembali ke menu awal dan mohon lakukan pengecekan kembali atas seluruh prokar yang sudah dimasukkan dan lakukan penyesuaian bila perlu. Jika ada kesalahan input prokar, sebagai contoh, seharusnya prokarum namun malah masuk prokaritas, maka klik prokar mana yang ingin diubah, maka pilih tombol jadikan prioritas di bagian kanan atas. Namun jika prokaritas yang dibuat seharusnya merupakan prokarum, prokar tersebut harus dihapus dan dibuat ulang di halaman prokarum. Selamat bekerja, tetap semangat, Tuhan memberkati.